Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulul amin wa ala alihi wa sahbihi jami'al mujahidin at-tahirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa yang dimuliakan Allah, pada kesempatan hari ini kita bersyukur kepada Allah bahwasanya kita hidup di alam dunia ini karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Merajai. Kita hidup di alam dunia ini diperintahkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan, kata Allah, jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Bahkan di dalam ayat lain pun Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un." Kata Allah, bagaimana engkau mengingkari aku sementara yang tadinya kita tidak ada di dunia ini? Wa kuntum amwatan fahyakum, yang tadinya kita meninggal, tidak ada di dunia ini. Fahyakum, kemudian kita dihidupkan kembali oleh Allah. Setelah kita hidup di alam dunia ini, ada yang usianya 50 tahun, ada yang usianya 60 tahun. Bahkan Rasulullah bersabda, usia umatku baina sittin wa sab'in, di antara 60 dan 70 tahun. Oleh karena itu hadirin jamaah rahimakumullah, bagaimana kita mengingkari Allah yang tadinya kita tidak ada di muka bumi ini, kemudian kita dihidupkan kembali oleh Allah. Summa yumitukum, kata Allah, kemudian kita nanti akan diwafatkan kembali setelah kita hidup di alam dunia ini. Berada kita di alam barzakh, di alam kubur, kemudian kata Allah, summa yuhyikum, kemudian kita nanti akan dibangkitkan kembali oleh Allah. Setelah dunia ini diporak-porandakan, terjadinya kiamat kubra. Kemudian semuanya makhluk yang Allah ciptakan pada wafat, meninggal, kemudian nanti dibangkitkan oleh Allah. Disitulah tempat kita untuk nanti, apakah kita masuk ke dalam surganya Allah ataukah kita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Disinilah, di dunia inilah kita dituntut untuk bertakwa kepada Allah. Sebab orang yang bertakwa akan Allah berikan kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Maka di akhir doa selalu kita mohon kepada Allah, ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhanku, berikanlah kami ya Allah kebahagiaan dunia dan akhiratmu, wa qina adzabannar, dan jauhkan kami daripada siksa api neraka. Oleh karena itu hadirin, mumpung kita masih berada di alam dunia ini, kata Rasulullah, beristighfarlah kita sebelum napas kita atau roh kita berada di dalam tenggorokan kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih bisa banyak kesempatan kita untuk bertobat kepada Allah. Jangan sampai nanti kita menyesal tatkala kita telah wafat meninggal dunia. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini hanyalah perlintasan perjalanan kita untuk menuju daripada akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Dunia, kehidupan dunia hanya sesaat. Kelak nanti kita akan wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, semoga kultum singkat ini menjadi penggugah kita untuk selalu kita mendekatkan diri kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Sebentar lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Oleh karena itu kita persiapkan diri kita. Rasulullah SAW bersabda, "Man fariha bil khuli Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan nar." Bangga aja kita datangnya bulan suci Ramadan, bahagia saja kita datangnya bulan suci Ramadan, maka dibebaskan kita daripada siksa api neraka. Luar biasa, Ramadan ini adalah menjadi syahrul ummati, kata Rasulullah. Ar-Rajab syahrullah, wa Sa'ban syahri, wa Ramadan syahrul ummati. Disitulah
Pintu langit Allah buka untuk siapa saja yang mohon ampun kepada Allah. Pintu rahmat, kasih sayangnya Allah akan diberikan kepada siapa saja yang meminta kepada Allah. Ampunan, idkum minan nar, dibebaskan daripada siksa api neraka. Di bulan itu pula lah Ramadan menjadi kekuatan buat kita. Makanya kata Rasulullah, Ramadan syahrul ummati, Ramadan adalah bulan untuk umatku. Jangan sampai kita tertinggal dengan hadirnya malam Lailatul Qadar. Bahkan bukan hanya hadis yang menyatakan malam Lailatul Qadar, langsung Allah berfirman, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr, wa ma adraka ma Lailatul Qadr, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, tanazzalul malaikatu war-ruh fiha bi'idzni rabbihim min kulli amrin salam, salamun hiya hatta matla'il fajr. Dulunya malam Lailatul Qadar, di situ luar biasa, khairun min alfi syahr. Tatkala kita melakukan ibadah pada malam hari tersebut, maka mendapatkan pahala bagaikan kita beribadah 1000 bulan lamanya. Luar biasa hadirin jamaah rahimakumullah. Bahkan Nabi Musa ngiri kepada umatnya Nabi Muhammad ketika umatnya Nabi Muhammad mendapatkan malam tersebut. Bahkan Nabi Musa meminta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku sebagai umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita kepada Allah. Maka pergunakanlah nanti di bulan suci Ramadan, kita sama-sama beriktikaf di masjid, kemudian kita bersedekah, kemudian kita melakukan hal-hal kebajikan. Itu semua akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.